Selamat siang Pak Sultoni dan teman-teman. Jadi kami di sini terdiri dari beberapa kelompok yang dimana kami akan mempresentasikan mengenai mengelola sistem global dunia. Jadi kelompok kami itu terdiri dari kelompok 9, yaitu saya sendiri Vicky Chandra Kirana dengan NIM akhir 1165, Francisca Mareta dengan NIM akhir 1195, Maria Sabilillah dengan NIM akhir 1196. Dan juga ada kelompok 10, yaitu Emma Teta Clarissa dengan NIM akhir 1185, Novika Aliza dengan NIM akhir 1188, Imrotus Soliha dengan NIM akhir 1194, dan terdiri dari kelompok 11 ini sendiri ada Holisur Rohilu Ramdan dengan NIM akhir 1183, dan Rahman Nisar Arianto dengan NIM akhir 1186, dan yang terakhir ada Aidin Muhammad Dafar, itu NIM akhirnya 1192. Nah, pertumbuhan sistem informasi internasional. Jadi munculnya sistem perekonomian global dan tatanan dunia global ini dipicu oleh jaringan sistem yang canggih. Pertumbuhan sistem informasi internasional ini juga telah mengubah perekonomian lokal di seluruh dunia dengan menjadi yang sangat hebat. Nah, di sini saya akan membahas mengenai mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Jadi di sini ada penggerak bisnis atau business driver. Itu merupakan kekuatan dalam lingkungan yang harus direspon perusahaan dan yang mempengaruhi arah gerak suatu perusahaan itu sendiri. Dan juga terdapat dimensi-dimensi utama dari pengembangan arsitektur sistem informasi internasional yang mencakup lingkungan global, strategi global perusahaan, struktur organisasi, proses bisnis dan manajemen, dan platform teknologi, dan yang terakhir teamwork. Nah, di sini ada penggerak bisnis dan tantangan global. Jadi ada dua faktor. Yang pertama ada faktor budaya dan umum, itu mencakup teknologi transportasi dan komunikasi global. Yang kedua, perkembangan dari budaya global. Yang ketiga, munculnya norma sosial global. Dan yang keempat, stabilitas politik. Dan yang kelima, dasar ilmu pengetahuan global. Dan untuk faktor bisnis khusus ini juga ada 5 komponen, yaitu pasar global, produksi dan operasi global, koordinasi global, tenaga kerja global, dan yang terakhir skala ekonomi global. Baik, selanjutnya di sini saya Francisca Mareta Irwani yang akan membahas mengenai poin-poin yang selanjutnya. Yang pertama yakni tantangan bisnis. Sebagaimana dengan bisnis, pasti kedepannya itu akan ada peluang dan juga tantangan. Dan di sini saya akan membahas tentang tantangan yang dihadapi seorang pebisnis. Untuk yang pertama itu adalah budaya partikularisme. Budaya partikularisme itu menurut kebanyakan orang ataupun menurut umum itu tuh kayak lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada golongan ataupun kepentingan umum. Untuk yang kedua itu harapan sosial. Di sini sebenarnya ada dua, yakni harapan individu dan juga harapan sosial. Maksudnya harapan sosial ini harapan yang diinginkan oleh semua orang ataupun halayak umum. Misalnya ketika kita memiliki sebuah bisnis, pasti kita kan ingin mengharapkan brand yang bagus, seperti itu. Untuk yang ketiga yakni ada undang-undang politik. Undang-undang politik ini merupakan salah satu tantangan bisnis dikarenakan setiap pebisnis itu butuh namanya aturan ataupun perundang-undangan. Dan di sini politik juga termasuk tantangan terhadap bisnis yang biasanya dijalankan oleh semua orang ataupun halayak umum. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai keadaan seni. Didasarkan pada konsep pengolahan informasi yang biasanya dikembangkan pada tahun 1960-an yang berorientasi pada pelaporan independen, divisi asing ke kantor pusat perusahaan, yakni entry manual data dari satu sistem warisan ke yang lain, dengan sedikit kontrol online dan juga komunikasi. Untuk slide yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya mengenai mengelola sistem informasi internasional. Strategi global dan organisasi bisnis. Strategi yang pertama yaitu strategi eksportir domestik. Dicirikan dengan terpusatnya aktivitas perusahaan di negara asal perusahaan tersebut. Hampir semua perusahaan internasional dimulai dengan cara ini. Kemudian berubah ke bentuk yang lainnya. Produksi, keuangan atau akuntansi, penjualan atau pemasaran,
Sumber daya manusia dan manajemen strategis diatur untuk mengoptimalkan sumber daya di negara asal. Penjualan internasional terkadang dilangsungkan menggunakan perjanjian agensi atau anak perusahaan, tetapi pemasaran luar negeri ini lebih bergantung kepada dasar strategi pemasaran di negara asal. Strategi yang kedua yaitu strategi multinasional, yaitu memusatkan manajemen keuangan dan pengendalian di luar negara asal, sementara melakukan desentralisasi unit-unit di negara-negara lainnya. Produk dan layanan penjualan di berbagai negara disesuaikan dengan kondisi pasar setempat. Organisasi menjadi suatu kumpulan dari fasilitas produksi dan pemasaran di negara-negara yang jauh. Banyak perusahaan layanan keuangan dan juga perusahaan manufaktur besar seperti General Motors dan Intel termasuk ke dalam pola ini. Strategi yang ketiga yaitu pewaralaba. Pewaralaba ini merupakan penggabungan yang menarik dari hal-hal yang baru dan yang sama. Di suatu sisi, produk diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kalinya di negara asal. Tetapi, untuk alasan khusus terhadap produk tertentu harus disesuaikan dengan personel luar negeri untuk memperluas proses produksi, pemasaran, dan sumber daya manusianya. Waralaba makanan seperti McDonald's dan KFC mengikuti pola ini. McDonald's itu menciptakan perusahaan waralaba restoran siap saji di Amerika Serikat dan masih banyak bergantung pada AS untuk mendapatkan inspirasi produk baru, manajemen strategis, dan keuangannya. Meskipun demikian, karena produknya harus diproduksi secara lokal, dibutuhkan koordinasi yang ketat dan penyebaran dari proses produksi, pemasaran lokal, dan perekrutan karyawan setempat. Selanjutnya, strategi yang terakhir yaitu strategi lintas negara. Hampir dari semua aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah dapat diukur dari perspektif global tanpa memandang batas-batas nasional. Mengoptimalkan sumber daya dari pemasok dan permintaan dimanapun keduanya muncul, dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Perusahaan lintas negara menggunakan dunia, bukan negara, sebagai kerangka acuan manajemennya. Tata kelola perusahaan seperti ini sangat mirip dengan struktur federal, di mana tempat inti manajemen pusat yang kuat dan untuk melakukan pengambilan keputusan, tetapi kekuatan terbesarnya dan daya keuangannya ada pada seluruh divisi globalnya. Hanya sedikit perusahaan yang mendapatkan status perusahaan lintas negara. Teknologi informasi dan perkembangan telekomunikasi telah memberikan banyak bagi perusahaan-perusahaan internasional untuk mempertajam strategis global mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada sistem global untuk menyesuaikan strategi, di mana sistem global untuk menyesuaikan strategi teknologi informasi dan perkembangan telekomunikasi global memberikan lebih banyak kekuasaan bagi perusahaan-perusahaan internasional untuk mempertajam strategi global mereka. Konfigurasi, manajemen, pengembangan sistem pada sistem global cenderung mengikuti strategi global yang dipilih. Di sini terdapat pengertian sistem, di mana sistem merupakan berbagai aktivitas yang dilibatkan dalam pembuatan dan operasi sistem informasi seperti konsepsi dan keselarasan dengan rencana bisnis strategis, pengembangan sistem, serta aktivitas yang dilakukan terus-menerus dan pautkan. Untuk lebih jelasnya, terdapat 4 jenis konfigurasi sistem. Yang pertama ada sistem tersentralisasi, yaitu di mana sistem pengembangan dan operasi sepenuhnya berlangsung di tempat asal. Yang kedua ada sistem terdesentralisasi, yaitu sistem di mana masing-masing unit luar negeri merancang solusi dan sistem yang unik untuk masing-masing. Yang ketiga ada sistem terduplikasi, yaitu sistem di mana proses pengembangan dilaksanakan di tempat asal, tapi operasinya ditangani oleh unit-unit independen di lokasi-lokasi luar negeri. Dan yang terakhir ada sistem jaringan, yaitu sistem yang pengembangan dan operasinya berlangsung secara terintegrasi dan terkoordinasi pada seluruh unitnya. Selanjutnya ada menata ulang bisnis. Untuk mengembangkan sebuah perusahaan global dan struktur pendukung sistem informasi,
Perusahaan harus mengikuti prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, ada menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Contohnya, fungsi pemasaran dan penjualan yang harus ditempatkan pada tempat-tempat yang membuat fungsi ini menghasilkan kinerja terbaik, dengan biaya yang berpengaruh sedikit maksimum, yang sama halnya dengan produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Lalu yang kedua, ada mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada setiap tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan internasional. Unit sistem regional harus menangani telekomunikasi dan pengembangan sistem yang melintasi batas negara yang terjadi dalam kawasan-kawasan geografis yang utama, yaitu Eropa, Asia, dan Amerika. Lalu unit-unit sistem lintas negara ini harus diciptakan untuk membuat hubungan yang melintasi daerah-daerah regional utama dan mengkoordinasikan pengembangan dan operasi dari telekomunikasi internasional serta pengembang sistem. Lalu yang terakhir ada mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional dan posisi direktur informasi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Sabina dengan NIM 2008-1030-1196 dari kelompok 9. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengelola sistem global. Nah, yang pertama yaitu mengenai skenario yang umum organisasi skala global. Sebuah perusahaan barang konsumsi multinasional tradisional yang berbasis di Amerika Serikat dan beroperasi di Eropa ingin memperluas ke pasar Asia, dan mereka harus mengembangkan strategi transnasional dan struktur sistem informasi yang mendukung. Namun, sistem email antara Eropa dan Amerika Serikat tidak sesuai, dan pada akhirnya mereka akan kesulitan untuk mengkoordinasikan pengembangan proyek di seluruh dunia tanpa adanya jaringan telekomunikasi yang kuat. Nah, berikut ini merupakan tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global. Yang pertama yaitu menyepakati kebutuhan pengguna yang sama. Yang kedua yaitu memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis. Yang ketiga yaitu mengkoordinasikan pengembangan dari aplikasi. Yang keempat yaitu mengkoordinasikan peralihan perangkat lunak. Yang kelima yaitu mendorong para pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi sistem global. Sistem inti adalah sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi, dan sistem yang lainnya harus dikoordinasikan secara parsial, karena sistem tersebut memiliki elemen penting tetapi tidak harus ada. Nah, berikut ini merupakan beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu mendefinisikan proses bisnis inti. Proses bisnis adalah sekumpulan tugas yang saling terkait secara logis untuk menghasilkan hasil bisnis yang spesifik, seperti mengirimkan pesanan pelanggan yang benar atau meluncurkan produk yang inovatif ke pasar. Yang kedua yaitu mengidentifikasi sistem inti untuk koordinasi terpusat. Langkah kedua ini yaitu mengatasi sistem inti dan mendefinisikan sistem ini sebagai benar-benar lintas negara. Karena biaya politis dan keuangan untuk mendefinisi dan menerapkan sistem lintas negara ini sangatlah tinggi. Yang ketiga yaitu memilih pendekatan bertahap, rancangan keseluruhan, dan evolusioner. Langkah ketiga ini yaitu memilih pendekatan. Sebaiknya hindari pendekatan yang bersifat gradual. Hal ini pasti tidak akan berhasil karena tidak adanya visibilitas, adanya oposisi dari semua pihak yang akan merugi akibat dilakukannya pengembangan lintas negara. Yang keempat yaitu menjelaskan manfaatnya. Di sini, manajemen senior di kantor pusat dan para manajer divisi luar negeri harus memahami dengan baik manfaat apa yang akan diperoleh perusahaan dan juga untuk unit-unitnya. Yang selanjutnya yaitu solusi manajemen implementasi. Seperti halnya tantangan yang sudah saya sebutkan di awal, nah kali ini kita akan membahas satu persatu bagaimana implementasinya.
Yang pertama yaitu menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Dalam hal ini dimulai dari proses perbandingan rasional antara banyak divisi perusahaan, mengembangkan bahasa umum untuk membahas bisnis, dan tentunya akan menghasilkan pemahaman tentang elemen-elemen umum. Yang kedua yaitu membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Keberhasilan sebagai agen perubahan bergantung pada legitimasi, kekuatan dasar yang sebenarnya, dan kemampuan untuk melibatkan pengguna dalam proses perancangan perubahan. Yang ketiga yaitu mengordinasikan perilisan perangkat lunak. Perusahaan di sini itu dapat membuat prosedur untuk memastikan bahwa semua unit operasi beralih ke perangkat lunak yang telah diperbarui pada saat yang bersamaan, sehingga perangkat lunak setiap orang akan saling kompatibel. Yang keempat yaitu mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Tapi keseluruhan untuk menghadapi unit-unit lokal yang melawan dalam sebuah sistem global adalah kooptasi. Nah, kooptasi sendiri merupakan pihak oposisi yang terlibat dalam proses perancangan dan implementasi dari solusi tanpa memberikan kendala atas arah dan sifat dari perubahannya. Nah, sekian dari penjelasan saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya kita akan bahas terkait isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Setelah kita jadi kan setelah perusahaan mendefinisikan model bisnis global, strategi sistem, jadi perusahaan harus memilih piranti keras, piranti lunak, sama standar jaringannya. Nah, sebelumnya untuk piranti itu perangkat ya atau device. Jadi perusahaan itu harus milih perangkat kerasnya itu kayak gimana, perangkat lunaknya kayak gimana, mungkin kayak software harus seperti apa dan device-device komputer seperti apa. Nah, bersama dengan berbagai aplikasi sistem yang terpenting untuk mendukung proses bisnis global itu sendiri. Banyak perusahaan saat ini menggunakan tim di negara lain untuk mengembangkan dan menjalankan perangkat lunak dan perangkat kerasnya, sehingga perusahaan juga perlu mengatasi tantangan dan mengelola tim global dan juga layanan teknologi global. Dan selanjutnya kita akan membahas terkait tantangan teknologi sistem global. Jadi mungkin untuk tantangan utamanya intinya itu menemukan cara untuk menstandarkan platform komputasi global ketika banyak sekali variasi dari unit operasi dari operasi lain ke operasi lainnya atau dari negara ke negara lainnya. Jadi sebenarnya tantangannya malah ini, jatuhnya malah inovasi atau penemuan cara agar komputasi global itu bisa terintegrasi. Nah, tapi ada tantangan lainnya, yaitu menemukan aplikasi yang mungkin bisa ramah untuk pengguna dan benar-benar dapat meningkatkan produktivitas tim kerja internasional. Nah, untuk tantangan khususnya ada 3, yaitu yang pertama ada platform, komputasi, dan integrasi sistem. Jadi perkembangan arsitektur, sistem informasi lintas negara yang berdasarkan pada konsep sistem inti menimbulkan pertanyaan. Jadi bagaimana mengenai sistem inti yang baru akan cocok dengan seluruh aplikasi yang ada dan telah dikembangkan di seluruh dunia, yang dimana oleh divisi-divisi yang berbeda. Nah, jadi mungkin lebih jauh lagi jika semua situs menggunakan piranti keras dan sistem operasi yang sama, integrasi masih belum terjamin. Nah, otoritas pusat tertentu dalam perusahaan harus membuat data dan juga teknis lainnya. Nah, selanjutnya ada konektivitas. Mungkin dari namanya kita bisa tahu connect atau sebuah connect itu kan kayak apa ya, kayak menghubungkan gitu ya. Jadi mungkin lebih detailnya itu intinya konektivitas itu kayak kemampuan untuk menghubungkan sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi sama kayak telepon lah, tapi dia memiliki kemampuan transmisi suara, data, dan gambar. Nah, internet sudah menyediakan fondasi yang kuat untuk menyediakan konektivitas antar unit-unit. Nah, tapi banyak masalah jaringan internasional atau masalah internet terkait konektivitas ini yang banyak mungkin dikeluhkan di negara berkembang ya. Yang pertama mungkin kualitas layanannya, keamanannya, biaya dan tarifnya, pengelolaan dalam jaringannya,
penundaan dalam pemasangan, kualitas layanannya, internasional yang mungkin lemah gitu ya, sama batasan-batasan peraturan serta kapasitas jaringan itu sendiri. Nah, selanjutnya mungkin yang ketiga software atau piranti lunak. Perkembangan sistem-sistem inti itu dapat menimbulkan tantangan bagi software itu sendiri atau lunak aplikasi itu sendiri, piranti lunak aplikasi itu sendiri. Nah, jadi tantangannya itu apa? Tantangannya itu bagaimana antarmuka sistem LAM dengan sistem baru. Jadi hubungan yang baru harus diciptakan kembali dan diuji sistem yang lama tetap disimpan pada daerah lokal. Nah, hubungan ini biasanya sangat mahal dan sulit diciptakan. Nah, jadi terlepas dari masalah itu, atau terlepas dari masalah integrasian sistem baru itu, jadi timbul masalah dari rancangan antarmuka manusianya yang unfungsionalitas sistemnya. Kayak contohnya itu kayak apa ya? Bisa benar-benar bermanfaat dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dunia antarmuka. Kayak piranti lunak harus dibuat agar mudah dipahami dan dapat dipelajari dengan cepat. Soalnya kan kita tahu ya, kalau biasanya software itu kan langsung ke bahasa Inggris atau bahasa internasional. Nah, sedangkan orang-orang kayak mungkin penduduk Indonesia nggak semuanya bisa bahasa Inggris dengan lancar. Nah, itu mungkin salah satu tantangannya juga gitu. Baik, saya akan menjelaskan tentang mengelola pengembangan peranti lunak global. Di perusahaan domestik maupun perusahaan global, mengelola piranti keras ini dan peranti lunaknya menggunakan tim global. Nah, pada tahun 2007, Forrester Group memperkirakan perusahaan Amerika Serikat akan mengeluarkan 95 miliar US dollar untuk ahli kontrak luar negeri di India dari perkiraan 200.000 pekerjaan di bidang IT. Nah, ada contoh nih, seorang programmer terlatih di India dan Rusia memperoleh pendapatan sebesar 10.000 US dollar per tahun. Nah, dibandingkan dengan 70.000 US dollar per tahun untuk programmer pada level yang sama di Amerika Serikat. Internet ini telah membuat biaya komunikasi dan mengkoordinasikan tim pengembang luar negeri semakin murah. Nah, selain menghemat biaya dengan alih kontrak, perusahaan mendapatkan akses kepada aset dan keahlian teknologi komplementer kelas dunia. Nah, sangat mungkin terjadi pada suatu titik dalam karir Anda akan bekerja sama dengan pelaku alih kontrak luar negeri atau tim global. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana cara terbaik untuk mengatur alih kontrak luar negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen biaya utama pengembalian pengganti lunak di luar negeri. Nah, komponen biaya utama itu ada beberapa poin ya. Yang pertama itu ada biaya kontrak, yang kedua itu ada biaya pemilihan vendor, yang ketiga itu ada biaya manajemen transisi dan transfer pengetahuan, yang keempat itu ada biaya tenaga kerja domestik, yang kelima itu ada biaya untuk memperbaiki proses pengembalian peranti lunak, dan yang terakhir itu biaya penolakan kontrak luar negeri. Nah, biaya kontrak ini sebagian besar biayanya ini untuk tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proyek atau programmer. Biasanya itu insinyur piranti lunak atau analisis sistem, spesialis jaringan, maupun manajer tim proyek. Yang kedua itu biaya pemilihan vendor. Nah, dengan layanan AD kontrak manapun, biaya untuk memilih penyedia layanan dapat berkisar 0,1% sampai 10% sebagai tambahan dari biaya kontrak. Nah, perusahaan perlu mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan dokumentasi, mengirimkan permintaan personal atau RFP, melakukan perjalanan, menegosiasikan kontrak, membayar biaya-biaya hukum, dan mengelola proyek. Seorang pemimpin proyek mungkin akan diberikan pekerjaan penuh waktu untuk proyek ini dengan orang-orang lainnya yang terlibat berkontribusi, dan hal ini akan menjadi biaya tenaga kerja yang hilang. Keseluruhan proses akan membutuhkan waktu dari 3 sampai 6 bulan, bahkan 1 tahun. Yang ketiga ini ada biaya manajemen transisi dan transfer pengetahuan. Nah, biaya manajemen transisi dan transfer pengetahuan ini dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan sampai 1 tahun untuk menyelesaikan transfer perjalanan ke satu mitra di luar negeri dan memastikan vendor memahami bisnis Anda dengan baik.
Nah, pengguna itu harus dipersiapkan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan tim luar negeri daripada dengan orang-orang dalam perusahaan untuk memastikan tim tersebut memahami dengan baik kebutuhan mereka. Sejumlah staf dari perusahaan ahli kontrak harus berpergian ke perusahaan klien untuk menganalisis teknologi dan aplikasi klien sebelum memulai pekerjaan yang sebenarnya. Nah, sistem dan spesifikasi perusahaan klien harus didokumentasikan dengan baik. Karyawan di luar negeri itu harus bekerja bersamaan dengan karyawan perusahaan yang biayanya tinggi dan tidak ada antara dari mereka yang dapat berbuat terlalu banyak selama periode pelatihan. Jika tidak dijelaskan dalam kontrak outsourcing, biaya perjalanan tambahan dan biaya visa harus dimasukkan ke dalam perhitungan. Perusahaan diperkirakan harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar 2-3% dari kontrak biaya transisi. Yang keempat itu ada biaya tenaga kerja domestik. Biaya tenaga kerja domestik tuh biasanya jika perusahaan Anda harus memberhentikan karyawan domestik sebagai akibat dari alih kontrak luar negeri. Nah, Anda tuh harus membayar utang pesangon kepada karyawan Anda yang diberhentikan dan bonus-bonus untuk membuat mereka bekerja cukup lama untuk berbagi pengetahuan mereka penggantinya di luar negeri. Perbedaan tersebut juga akan mempengaruhi semangat dan produktivitas karyawan. Nah, staf perusahaan mungkin akan menolak bekerja sama dengan perusahaan ahli kontrak dan memilih untuk berhenti membawa pengetahuan yang berharga bersama mereka. Nah, biaya pemberhentian ini dan biaya lainnya yang terkait merupakan biaya tambahan sebesar 3-5%. Dan yang kelima itu ada biaya untuk memperbaiki proses pengembalian peranti lunak. Nah, jika sebuah perusahaan tidak memiliki proses yang solid di dalam perusahaan untuk mengembangkan peranti lunak, akan dibutuhkan lebih banyak lagi untuk mengkoordinasikan pekerjaan dengan vendor. Nah, biaya penyesuaian atas perbedaan budaya dapat menurunkan produktivitas. Tenaga kerja Amerika Serikat yang berpengalaman tidak secara otomatis dapat digantikan oleh pekerja dari luar negeri. Nah, nilai-nilai dan perilaku mereka berbeda. Pekerja Amerika memiliki kecenderungan untuk lebih nyaman dan berbicara untuk membuat saran. Jika ada satu yang tidak masuk akal atau tampaknya tidak akan bekerja, mereka akan bersuara. Nah, tetapi programmer dari luar negeri akan tetap berdiam diri, meyakini bahwa tujuan mereka adalah memuaskan klien dan bahwa hal tersebut memang apa yang diinginkan klien. Nah, pekerjaan tersebut kemudian akan membutuhkan lebih banyak waktu dan uang untuk diselesaikan dan membutuhkan pekerjaan ulang yang ekstensif. Demikian juga sebuah aplikasi yang masuk akal bagi seorang pekerja Amerika Serikat. Seperti penyataan secara otomatis, semua panggilan dari pelanggan mungkin masih menjadi konsep di luar negeri. Terhambatnya produktivitas disebabkan oleh kebutuhan untuk menyesuaikan perbedaan budaya akan menambah paling banyak 20% dari biaya tambahan untuk kontrak luar negeri selama 2 tahun pertama. Nah, akan dibutuhkan lebih banyak lagi interaksi tatap muka atau lebih banyak waktu untuk melakukan teleconferencing melalui media internet, atau dibutuhkan lebih banyak waktu lembur daripada yang telah diantisipasi karena pekerja dari luar negeri tidak menginterpretasikan semuanya dengan cara yang sama. Yang keenam itu ada biaya penolakan kontrak luar negeri. Nah, biaya penolakan kontrak luar negeri itu membina hubungan dengan pihak perusahaan di luar negeri yang membutuhkan pekerjaan tambahan seperti penagihan, pemeriksaan, biaya telekomunikasi tambahan, dan memastikan pekerjaan ditagih dengan benar. Menjaga keamanan membutuhkan perhatian khusus. Mitra di luar negeri harus setuju dengan prosedur umum dengan pengaman data, perbaikan data, perlindungan atas hak kekayaan intelektual, keamanan jaringan, dan pengendalian akses. Data privasi direktif dapat melarang perjanjian ahli kontrak untuk melakukan transfer data pribadi ke negara-negara yang bukan anggota Uni Eropa, kecuali kedua belah pihak telah memenuhi standar perlindungan data Uni Eropa. Perusahaan harus memperkirakan biaya tambahan dari 6% hingga 10% untuk mengelola kontrak luar negeri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih.